Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslihat. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah bimbingan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menyadari potensi diri yang dimiliki. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus kita lakukan agar kita mengetahui apa saja yang menjadi potensi dalam diri kita masing-masing? Yang pertama adalah kenali bidang yang kita sukai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sebaiknya mengenali dulu apa sih sebenarnya yang kita sukai ini bidang apa. Misalnya teman-teman menyukai bidang musik, teman-teman mengambil jurusan musik, atau teman-teman suka bahasa Indonesia, teman-teman memilih jurusan bahasa Indonesia. Nah, biasanya hal ini tuh, kebingungan ini itu terjadi ketika kita kelas 3 SMA. Nah, teman-teman pasti bingung memilih jurusan apa sih, saya nanti kuliah mau jurusan apa ya, bingung gitu kan. Orang tua bilangnya kedokteran tapi kamu gak suka kedokteran. Sebaiknya kalian memilih jurusan yang kalian sukai. Karena apa? Karena khawatir teman-teman di tengah jalan berhenti karena tidak menyukai. Karena sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan dengan senang hati kita lakukan kalau kita menyukainya. Yang kedua ada, setelah kita mengetahui bidang yang disukai, kita harus mengetahui hal tersebut didukung atau tidak oleh kemampuan. Nah, misalnya teman-teman menyukai musik tapi teman-teman tidak didukung oleh suara yang bagus. Bukan masalah, teman-teman bisa menjadi pencipta musik. Jadi jangan jadikan kekurangan itu sebagai hambatan untuk kita menuju ke arah yang lebih sukses. Yang ketiga adalah kenali kelebihan dan kekurangan diri. Pasti teman-teman bingung, aduh saya kekurangannya apa ya? Karena yang bisa menilai itu kan orang lain. Nah, di sini teman-teman bisa membuat selembar kertas daftar. Bisa kalian berikan kepada teman, sahabat, atau orang tua. Kalian tanya kepada teman kalian misalnya, tolong dong tulis kekurangan saya apa dan kelebihan saya apa. Setelah teman menulis kekurangan dan kelebihan kalian, kalian harus menerima dengan penuh legowo. Misalnya kekurangan, saya nggak terima nih teman saya bilang kayak gini. Jangan seperti itu, karena penilaian orang itu pasti kan orang menilai, apalagi kan mereka teman dekat kita misalnya, pasti mereka setiap hari bersama kita gitu. Alangkah baiknya kekurangan diri itu dijadikan sebagai pelengkap dalam diri kita. Jangan sampai minder gara-gara misalnya saya kurang fisik, misalnya saya kurang cantik nih, nggak cocok jadi dokter, biasanya dokter cantik-cantik. Enggak ya, enggak sampai ke situ gitu ya. Jadi teman-teman harus percaya diri terkait kekurangan yang teman-teman miliki. Nah, yang selanjutnya adalah berani mencoba. Setelah teman-teman mengetahui hal yang disukai, mengetahui didukung kemampuan atau tidak, mengetahui kekurangan dan kelebihan diri, selanjutnya teman-teman harus berani untuk mencoba. Nah, misalnya teman-teman hobi menulis, teman-teman bisa mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, bagaimana teman-teman mengetahui potensi teman-teman ada di menulis cerpen tersebut kalau teman-teman tidak mengembangkan potensi yang ada dalam diri teman-teman? Karena menang atau kalah itu kan hal yang biasa. Yang penting teman-teman sudah mencoba. Seperti itu. Yang kelima ada memperluas wawasan. Memperluas wawasan itu dengan cara apa sih? Bisa dengan mengobrol dengan teman-teman, bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman. Pastikan kalian mengetahui dari teman nih, oh ternyata ini baru saya tahu nih, oh ternyata ini jadi pembelajaran bagi saya. Atau teman-teman bisa dengan membaca buku, karena buku itu adalah gudangnya ilmu. Nah, misalnya teman-teman suka menulis, otomatis teman-teman harus banyak membaca agar teman-teman bisa mengetahui diksi-diksi atau pembendaharaan kata baru yang belum teman-teman ketahui, agar tulisan teman-teman menjadi lebih baik, menjadi lebih enak untuk dibaca gitu. Misalnya kata kamu dan engkau dalam cerpen, kira-kira lebih bagus kata apa ya, kamu atau engkau gitu. Jadi
Dari membaca itu teman-teman bisa menjadi lebih baik, bisa mengasah kemampuan dalam diri teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.